Saya tidak menyesal untuk berkecimpung di bidang ini sebab ini keputusan saya yang saya rasa sangat tepat. Nama saya Doni. Oke, saya berasal dari Kampung Lotong, Kota Marudu. Tapi saya berkawin di Kota Belud, di Kampung Rangalau ini. Jadi di sinilah ini menetap. Oke, saya ada satu istri, ada di sini. Ada dua anak, satu laki, satu perempuan. Saya bermula dengan minat, memang minat. Masa itu saya bekerja di Pulau Pinang bersama dengan wife saya. Saya tengok penjual durian di sana, dia menjual satu biji durian itu kan Musangking Blackton. Masa itu harga dia lebih kurang Rp80 satu biji, 1 kilo bukan satu biji. Oleh karena masa itu Blackton dia baru meningkat naik, so saya teringin mau makan. So saya beli mereka 1 kilo lebih, mereka 2 kilo. So 100 lebih harga satu biji itu. Dari sana saya terpikir, kenapa saya tidak tanam? Sejak dari sana saya bertekad untuk ada kebun sendiri. Sejak 2017 saya memulakan bisnis inilah, ataupun nursery ini. Saya buka nursery ini 2017. Masa itu saya masih tinggal di perumahan ataupun di rumah, belum ada nursery. Jadi saya try cantum. Saya cantum 10 pokok tidak jadi. Tapi saya tidak give up. Saya teruskan buat lama-kelamaan saya cantum 10 jadi 1. Oke, itu cerita dia lah. Lama-lama saya praktis macam berbulan-bulan juga sampai saya dapat dia punya tips tuh. Oke, start dari sana saya tidak give up, saya teruskan sampai inilah sekarang nih. Sudah mau dekat 10 tahun. Oke, kalau durian nih saya dapat bakalan dari Semenanjung, ada yang saya import dari Kelantan lah, basically. Saya import mata tunas tuh saya bawa dari sana, macam klon yang saya tiada di sinilah, macam Tupai King tengah pemo sekarang saya import dia punya tunas, saya bawa sini saya tanam sendirilah. Macam kalau Musangking ini banyak di Sabah, jadi tunas tuh saya ambil di kebun, kita cantum sendiri. Macam yang tiada di sini semua dari Semenanjung. So ada 2 tempat lah, lokal dengan import. Ada 20 jenis, kalau durian saja ada 20 jenis lah. Di antaranya Musangking yang paling banyak lah. Ini semua nih Musangking, paling banyak saya cantum. Selain itu ada juga Blackton yang kedua banyak. Dua jenis ini memang banyak permintaan di sini, Musangking dan Blackton. So saya cantum sini lebih kurang 70% lah saya cantum. Yang lain-lain ada juga macam tembaga di 24, TK ataupun Musangking, apalagi itu Kanyau, Montong di 99, di 2 Kim Hong, dan banyak lagi. %90 Sabah lah yang belilah dari Sabah. Banyak juga yang saya hantar pergi jauh, macam Kudat, Tawau lah ada tuh saya hantar guna. Sekarang kan kita ada box express, kita hantar, kita packing baru kita hantar. So dirang pun tidak payah pergi sini. Kalau pergi sini kos pun mungkin tidak lari 200 kan. Sekarang box express satu kotak tuh beli 10 pokok baru Rp20. So dia pun jimat masa. Oke, macam mana kita mau kasih yakin dia orang yang kita ini bukan skimmer lah orang bilang kan. Sekarang nih kalau saya menjual, selain daripada yang di sinilah area-area sini kan dia orang direct pergi sini, jadi dia orang pun senang lah, ataupun tidak payah tengok di Facebook. Kalau area Kota Belud ini dia orang tahu sudah. Di Kota Belud ini memang ada satu saja nursery yang besar begini. Jadi saya selalu bagi tahu dia orang kalau mau cari bibit, ada kawan-kawan yang membeli bibit kan, tolong rekomen untuk dia orang. Orang bilang dari mulut ke mulut lah,
Itu yang paling bagi saya paling efektif untuk kasih sebar. Kalau di online di media sosial kita guna Facebook dengan TikTok. Ini dua saja. Oke. Sekarang ini ada banyak cara kasih sebar ataupun kasih viral kan. Paling populer atau paling banyak orang beli di sini tidak lain tidak bukan musangking. Itu orang bilang raja segala buah. Dia musangking. Kedua ya duri hitam ataupun blackthorn. So dua jenis ini dia memang bersaing lah. Tapi yang banyak bibit di sini adalah musangking, lebih kurang 70% lah. Jumlah stok ada di sini. Kita ada lebih kurang 10.000 lah musangking, lebih kurang anggaran. Ada juga yang datang sini suruh saya apply untuk isi borang tuh untuk mau kira bantuan lah itu. Tengah dalam proses lah, memang ada. Kalau saya tidak salah Risda, ya Risda. Ya. Di Jabatan Pertanian pun saya belum lagi kalau Jabatan Pertanian dalam perancangan lah mau minta bantuan macam bantuan baja ataupun apa-apalah macam netting banyak yang koyak nih mungkin perlu juga. Oke, cabaran yang tidak dapat saya lupakan ataupun cabaran untuk menjalankan bisnis ini ada beberapa cabaran lah. Yang utama dia cuaca. Oke, bila musim hujan banyak penyakit terutama penyakit hawar daun dengan penyakit serangga lah, penyakit yang paling kerap berlaku terutama musim hujan lah, penyakit kulat. Oke, kita boleh tengok kalau durian ini tidak kena spray dengan racun kulat macam ni, yang putih-putih ini racun kulat nih. Kalau dia tidak, dia miss spray dalam, karena skip 1 minggu, dia punya serangan itu datang sudah, ataupun kulat itu datang sudah. Dia akan menyerang dan attack semua daun-daun ini, sampai daun-daun ini dia akan berguguran ataupun jatuh. So tinggal ranting saja lah. So mesti itu yang kena jaga betul-betul lah. Kalau musim panas pula banyak kering sebab tidak cukup siram ataupun memang kena siram tapi panas kan, jadi dia ada juga yang kering. Itu salah satu cabaran dia lah. Sepanjang 10 tahun cabaran yang ataupun kenangan, kira kalau kenangan pahit orang bilang pernah 1 kali. Ini berkaitan dengan cuaca juga. Pernah 1 kali ribut kuat datang, terbang semuanya net. Boleh tengok di belakang nanti, kita boleh tengok net hitam ini terbang sebab saya guna kayu bakau tidak kuat, bukan besi. Jadi terbang semua net hitam, dia mengampap semua bibit. So itu salah satu kenangan lah, kenangan yang tidak dapat dilupakan. Kira macam cabaran juga lah itu, kenangan manis ada banyak lah. Kita jumpa ramai kawan baru lah, ramai kawan baru. Ada yang datang dari Sarawak, oke, dari Semenanjung ada datang. Dia yang datang bukan sekadar membeli bibit tapi berkawan. Itu kira pengalaman manis. Perencanaan kita untuk tahun seterusnya, tahun akan datang, mungkin kita akan buka branch di KK 1 dengan di Kota Merudu. Di Kota Merudu sudah bermula, cuma dia slow sedikit lah. Sebelum saya berkecimpung dalam pertanian, terutama di bahagian nursery ini, saya memang bekerja sebelum ini. Bekerja di hotel, resort lah, di salah satu resort di Pulau Pinang. Masa itu saya ada buat online juga, online business ataupun online macam kerja sedikit-sedikit lah, ada income, side income sedikit-sedikit. So di situ saya sudah nampak hasilnya sedikit-sedikit. So di situ bila saya sudah dapat hasil saya tinggalkan kerja makan gaji. Saya fokus pada kerja online. Oke. Actually banyak kerja online yang kita boleh buat. Sekarang ini pun TikTok pun semua orang boleh buat duit kan. Shopee semualah.
So dari sana saya ambil modal itu untuk start sikit-sikit di sini. Masa saya pindah dari Semenanjung pergi Sabah, kos untuk transport, untuk hantar kereta lah, apa barang-barang semalah pun mencecah 10.000 juga banyak tuh. Jadi mana saya mencari duit kan. So modal tuh saya guna untuk buat bisnis dengan balik Sabah di sini. So itulah, sebelum kamu masuk di bidang pertanian nih, pastikan kamu punya side income tuh betul-betul stabil ataupun ada duit. Jangan terus pergi buat, lepas itu tidak jadi, kena balik lagi. So kamu betul-betul stabil dulu, ataupun ada hasil, boleh nampak dia punya income tuh ada backup lah orang bilang kan, baru kamu beralih. Begitulah cara saya. Orang bilang kalau jatuh pun kita masih ada backup lah. Begitu. Ya, saya tidak menyesal untuk berkecimpung di bidang ini, sebab ini keputusan saya yang saya rasa sangat tepat. Dan di Kota Belud ini sebenarnya ataupun di Sabah ini masih kurang yang mengusahakan bidang ini. Bukan dia orang tidak mau, dia orang tidak tahu macam mana memula. Dia orang tidak tahu macam mana memula. Paling penting kalau kamu minat atau benda, start dari bawah ataupun boleh tanya yang pakar. Oke, kalau macam saya kan dulu saya tidak tahu nih. Saya pergi di Jabatan LIJS, di Jabatan Pertanian sana. Saya jumpa orang yang pakar ini, saya tanya dia. Walaupun ada setengah orang dia tidak mau begitu. Itu dia punya prioritaskan. Tapi ada tempat yang kita boleh tanya, macam Jabatan Pertanian. Oke, dia ngajar macam mana cara mencantum. Cuma memang ada cabaran. Untuk permulaan itulah yang lepas kita mencantum tuh kan, kita cantum-cantum tidak jadi. Disitulah sebenarnya cabaran dia. Tidak jadi, terus tidak buat sudah, dia give up sudah. So saya punya nasihat lah untuk anak muda di luar sana yang baru habis SPM kah ataupun belum ada kerja, yang mau berkecimpung terutama dalam bidang pertanian lah ataupun keusahawanan. Yang paling penting ialah minat. Oke, kalau Anda minat sesuatu, teruskan. Jangan orang bilang tengok ke belakang, jalan terus saja, buat saja sampai jadi. Yang paling penting jangan putus asa. Kata-kata ataupun ayat yang selalu saya guna ataupun untuk kasih boost semangat lah setiap hari, yaitu jangan give up, itu saja. Jangan give up, teruskan. Kalau Anda minat, teruskan. Itu salah satu ayat yang saya boleh kongsi lah untuk para belia atau anak muda di luar sana untuk terus maju. Saya bekerja sebagai makan gaji saja sebelum ini. Saya bekerja macam orang lain juga, makan gaji lebih 10 tahun lah. Saya pernah bekerja di beberapa tempat, di hospital, di hotel, dan juga di bagian perindustrian. Oke, banyak tempat lah sebenarnya tuh. Tapi yang pendek-pendek tuh tidak payah cerita lah. So timbul minatnya sebab Nasir ini sebab minat lah, memang minat. Ya, so orang bilang kalau sudah minat itu karena marah pun tidak dengar, benting alon orang bilang.